Ceklek. Dylan dan Eric seketika memutar kepalanya. Dua lelaki bermata hijau itu menghujam Derek yang masuk tanpa permisi. Maafkan saya, Tuan Conrad, ujar Derek sambil terengah. Bagaimana tidak, dia terpaksa berlari menggunakan tangga darurat dari mulai lantai 15 hingga ke lantai 30 ini karena ada seorang karyawan yang membawa beberapa dos besar dan turun di lantai 15. Di mana sopan santunmu, Derek? Kenapa kau? Tuan, Evan, Evan? Ada apa dengan Evan? Katakan yang jelas, Derek. Sentak Eric tidak sabar sambil berdiri. Dylan pun terlihat penasaran dengan kalimat asistennya Eric itu selanjutnya. Karena tidak mungkin jika sakit biasa. Derek sampai terburu-buru dan tampak sangat cemas seperti itu. Evan diculik. Seperti siraman air di tengah musim dingin. Tubuh Eric membeku. Mata Dylan melebar. Kelopak matanya berkedip cepat dan duduk dengan pandangan yang kosong. Tadi Diane mengajak Evan belanja. Saat mereka pulang, ada mobil yang tiba-tiba menutup jalan Diane dan Henry dipukul hingga pingsan. Saat mereka sadar, Evan menghilang. Jelas Derek. Diane berusaha menelpon Tuan, tapi Anda tidak mengangkat. Nafas Eric terasa berat. Kakinya tiba-tiba menjadi lemas dan terhuyung. Eric, Dylan dengan sigap memegangi ayah Evan itu dan membantunya untuk duduk. Tuan, seru Derek. Derek, cepat telepon polisi. Tunggu dulu, jangan lakukan itu. Eric dan Derek menoleh. Keduanya melihat Dylan dengan sorot tidak mengerti. Dylan pun perlahan melihat keduanya. Anna juga diculik. Sepertinya. Mata Eric kembali melebar. Kekuatan di kakinya seketika kembali. Dengan cepat ia berdiri dan menarik kera Dylan seperti orang gila. Pembawaan tenang saat itu menghilang, berganti wajah garang. Tuan, apa kau bilang? Katakan sekali lagi. Gigi-gigi Eric mengerat. Saking geramnya, kedua bola matanya mulai memerah. Lepaskan aku dan akan aku ceritakan kepadamu. Suara Dylan, wajah suami Sita itu terlihat tenang. Tidak ada kemarahan di ekspresi lelaki itu. Tuan lepaskan Tuan Conrad. Tenang dan dengarkan dulu penjelasan Tuan Conrad. Tuan, ujuk Derek. Ia pun melirik tajam pemimpin Conrad Group itu di akhir kalimat. Eric mengatupkan bibirnya sejenak. Ia memandang lekat mata Dylan tanpa berucap, lalu melepas cengkramannya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu duduk. Sekarang jelaskan. Dylan membenarkan kemeja dan dasinya. Ia kemudian melihat Eric dengan bibir yang menipis. Ikut aku, ajaknya. Dylan berjalan menuju meja kerjanya. Tanpa duduk, ia membuka folder di komputernya dan memasang video yang ia terima dari anak buahnya. Ini, lihatlah sendiri. Eric segera menempati kursi Dylan dan menatap lekat layar komputer. Kalau kamu telepon polisi, aku takut kita akan lebih membahayakan nyawa Evan. Aku juga tidak telepon polisi soal Anna. Aku tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. Sampai saat ini, tidak ada telepon meminta tebusan, jadi sepertinya Anna diculik karena pelakunya ingin balas dendam. Jelas Dylan. Lelaki itu kemudian mengalihkan perhatiannya dari layar komputer dan melihat Eric. Tangan Eric yang membuat kepala terlihat bergetar, bukan gemetar karena takut, tapi lebih karena amarah yang membuncah. Tuan, saya juga sudah tanya Diane. Dia bilang tidak ada telepon apapun. Ini sudah 6 jam sejak Eva diculik. Mata Eric terpejam, hatinya berkecamuk, wajah gantengnya menegang, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Otaknya terus berputar mencari tahu siapa yang sudah berani menculik putranya. Aku mencurigai Irwan dan Dylan menggaruk pangkal hidungnya. Ia enggan melanjutkan kalimatnya. Stanley, lanjut Eric. Dylan mengangguk. Apa kau ingat waktu kau masih di Jakarta dan mabuk lalu tidur dengan seorang wanita panggilan?
Erik tersentak kaget. Alisnya bertaut. Sewaktu di Jakarta, ia memang pernah mabuk dan sepertinya tidur dengan Riana. Tapi ketika bangun di pagi hari, dia tidak menemukan mantan istrinya dan menganggapnya sebagai mimpi. Aku benar-benar tidur dengan seorang wanita. Dylan mengangguk. Ya, kau tidur dengan wanita panggilan dan kau memanggilnya Riana. Erik mengusap wajahnya dan menggeleng. Rasa bersalahnya kian bertambah pada Riana. Apakah karena itu Ana selalu menolakku? Stanley kemudian menyewa preman jalanan untuk memperkosa dan membunuh wanita itu. Erik dan Derek terkejut, bukan kepalang. Matanya menatap syok ke arah Dylan. Suami Sita itu kemudian membuka lagi sebuah file dan memasangnya. Ini video malam itu, ujar Dylan. Aku ingin menyerahkannya pada polisi, tapi bukti keterlibatan Stanley masih belum kuat. Orangku tidak berhasil mengambil gambar wajahnya, dan hanya foto ini yang terbaik dia bisa ambil. Erik dan Derek tidak akan mempercayai informasi Dylan bila dia tidak melihat sendiri video itu. Keduanya bahkan enggan melanjutkan video pemerkosaan yang brutal itu dan mematikannya. Derek, telepon Deb, suruh dia kembali ke London. Tita Erik. Lelaki itu kemudian menoleh dan berdiri, menghadapkan dirinya pada Dylan. Tuan Conrad, aku kembali ke London. Aku akan segera mengabarimu. Pamit Erik, lalu membalikan badan dan mulai berjalan. Ada rasa tidak enak saat ia melihat mata suami Sita itu. Erik, tunggu. Erik berhenti, ia memutar badannya. Kalau Stanley ternyata memang dibalik penculikan anakmu dan Ana, apa yang akan kau lakukan? Erik melihat lekat kedua mata hijau Dylan. Menurutmu? Jangan gegabah, atau kau tidak akan bisa bertemu putramu dan Ana. Aku tahu. Dylan mengaku. Baiklah, lakukan urusanmu. Aku dan orangku akan terus mencari petunjuk. Erik kembali memutar badannya dan berjalan pergi. Dylan menatap punggung Erik dan mendesah. Erik, semoga saja kali ini kau bisa membuktikan dirimu. Karena aku tidak yakin Pak Iwan akan menerimamu sebagai menantunya setelah apa yang kau lakukan pada anak dulu. Dan asal kau tahu, yang merekamu bersama wanita panggilan itu adalah Pak Iwan sendiri. Sementara itu Riana merasa sakit di sekujur tubuhnya. 3 orang lelaki yang menculiknya baru saja menghajar dan menendangnya karena apa yang terjadi di dermaga beberapa jam lalu. Kau hampir saja membuat kami tertangkap, perempuan sialan, geram lelaki itu. Puk-puk. Lelaki itu menambah tendangan ke punggungnya. Sakit, teramat sakit. Darah di ujung bibir Riana serta lebam di pipi, dahi, dan bibirnya menjadi bukti kebrutalan mereka. Cukup bro, jangan sampai dia mati. Bos bisa membunuh kita nanti, ucap seorang lelaki berjenggot sambil menepuk bahu lelaki berjaket kulit hitam itu. Dia benar-benar membuatku kencing berdiri tadi. Aku sungguh ingin membunuh wanita ini, ucap kesal lelaki berjenggot itu. Aku tahu, ini jadi pelajaran buat kita. Kalau kita harus memindahkannya, ketika harus membiusnya, kita harus membiusnya dengan suntikan, usul lelaki berjaket hitam itu. Diangguki lelaki berjenggot keduanya memandang Riana sekali lagi. Tidak ada rasa iba di wajah keduanya, walau melihat kondisi Riana saat ini. Kalau tidak ada orang bodoh yang jatuh ke laut, polisi itu pasti sudah menangkap kita. Sudah lupakan, kita keluar, waktunya menikmati bir kita. Bro, ayo. Keduanya berjalan keluar meninggalkan Riana di dalam ruangan gelap. Hanya cahaya minim dari jendela kaca kecil di dekat langit-langit yang menjadi penerang. Bau kapur yang menyengat bercampur aroma kayu basah serta dinginnya udara terasa menyiksa. Tidak ada kasur atau selimut tebal. Ia berbaring di lantai berdebu beralas selimut wol. Evan, lirihnya di dalam hati. Rasa sakit, lelah, dan asa untuk selamat yang menghilang
membuat mata Riana terasa berat. Mungkin juga karena efek obat bius yang dia hirup. Karena itu matanya kian lama kian menutup. Namun tidak lama suara mesin mobil dari luar yang memecah keheningan mulai mengembalikan kesadaran Riana. Gemeletak suara sepatu mendekat terdengar. Riana menutup kembali matanya. Krek. Pintu kayu itu terbuka, engsel yang berbunyi keras dan terkesan sulit dibuka, memberitahu Riana bahwa tempat ini sepertinya adalah sebuah gudang yang ditinggalkan. Sayup-sayup deburan ombak yang ia dengar menjadi petunjuk bahwa ia ada di dekat pantai, dan bunyi ribuan jangkrik serta tonggeret yang nyaring sahut menyahut tiada berhenti meyakinkan wanita itu kalau ia berada di hutan. Gemeletak sepatu tidak seirama kian dekat. Dari suara sepatu mereka, Riana bisa menyimpulkan ada sedikitnya 4-5 orang yang menghampirinya. Lampu yang diletakkan di lantai memantulkan bayangan para penculik ke dinding yang ada di depan Riana. 8 orang? Batin Riana saat ia membuka sedikit matanya. Lain kali, tanpa perintah dariku, jangan sekali-kali menyentuhnya. Aku masih harus bernegosiasi dengan ayahnya. Sampai saat itu tiba, jauhkan tangan dan kaki kalian dari perempuan ini. Mengerti? Baik, bos. Ayah, tunggu. Apa mungkin mereka salah tangkap? Pikiran Riana mulai membuat banyak skenario. 3-4 jam lagi ada paket lain untuk kalian. Jaga baik-baik sampai aku memberi kalian perintah. Paham? Baik, bos. Kembali ke London, Inggris. Di sebuah kamar mewah yang didominasi warna kuning keemasan, seorang wanita berjalan mondar-mandir. Ekspresi cemas jelas tampak di wajahnya. Kenapa papa belum menghubungiku? Ponsel berlambang apel tidak utuh itu masih gelap. Tidak ada notifikasi apapun di sana. Apa aku telepon aja? Gumamnya. Tok-tok. Wanita itu terkejut. Ia melihat ke pintu dan menelan ludahnya dengan berat. Siapa? Serunya. Ia tetap berdiri di tengah ruangan dan tidak bergerak sedikit pun. Nonali, saya Teddy. Tuan Muda Lee meminta bertemu dengan Anda. Wajah putri tunggal Gary Lee itu menegang, matanya membulat. Keringat dingin mulai bermunculan di pori-pori kulitnya. Max, untuk apa dia kemari? Gumamnya. Ia mulai menggigit kukunya sendiri dan memutar otak untuk menghindari lelaki itu. Nona? Xian Li kembali mengangkat wajahnya dan melihat ke pintu. Oke, beri aku 2 menit, aku ganti baju. Dalih Xian Li. Bayangan di bawah pintu kamarnya menjauh. Xian Li segera berlari ke kamar gantinya dan merias wajahnya lalu mengganti baju tidurnya dengan dress sederhana, namun tetap memperlihatkan lekuk seksi tubuhnya. Xian Li, tenang. Tidak ada jalan lain. Kau harus menghadapinya. Kau bisa melakukannya, Xian Li. Gumam wanita itu menyemangati dirinya sendiri. Wanita itu menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu kamarnya. Dengan dagu terangkat dan senyuman merekah, ia berjalan menuju ruang tamu apartemen mewahnya itu. Nona, sapa Teddy, asisten pribadi adik tirinya itu sambil tersenyum. Seorang laki-laki tampan dengan tubuh tegap dan punggung yang terlihat kokoh berdiri di depan jendela besar dan membelakangi Xian Li. Lelaki itu adalah Max Georgie Lee, pewaris Petrol Universal dan putra tunggal Gary Lee dari istri sahnya, Carey Russo. Max, apa yang membawamu kemari? Xian Li memberanikan diri bertanya pada lelaki yang terkenal sangat minim bicara itu. Max berbalik, mata coklat dan tajam di balik jajaran bulu mata lebat dan panjang itu menyorot Xian Li. Kau dan papa, apa yang kalian rencanakan? Mata Xian Li sedikit melebar, retinanya bergerak, disertai kedipan cepat. Lehernya bergerak naik turun menelan ludah. Xian Li? Panggil Max sengaja mengeja nama perempuan itu
dengan suaranya yang dalam. Xianli terenyak, tubuhnya sedikit gemetar. Aura dingin mengintimidasi Max selalu membuatnya gugup. Berbeda saat ia berbicara dengan ayahnya. Max jauh lebih menakutkan bagi wanita itu. Di balik wajah tampannya, Max adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Satu kesalahan kecil, bersiaplah kehilangan segalanya. Bahkan ibu kandungnya pun tidak luput dari kekejaman Max. Tidak ada. Memangnya apa yang bisa kami rencanakan? Dusta Xianli. Beberapa kali wanita itu membasahi bibir dan mengusap dahinya yang tidak bergerak.